Melanjutkan pertanyaan menggantung tadi Pak Hashim, sampai sekarang kan kita masih bertanya-tanya secara detailnya seperti apa teknis untuk pelaksanaan debat pemilu nanti. Tapi kemudian kemarin ada informasi atau 2 hari yang lalu ada informasi bahwa salah satu tim ses dari Cawapres menginginkan tidak ada saling sanggah menyanggah. Nah, apakah kira-kira itu nanti akan diakomodir, akan menjadi sebuah masukan, atau ya saling sanggah menyanggah adalah sebuah keharusan karena bagaimanapun format debat adalah berdebat? Rapat KPU dengan tim pasangan calon tanggal 6 Desember yang mimpin saya, nggak ada pembicaraan itu. Oh, nggak ada pembicaraan nggak itu? Ada pembicaraan itu. Justru pertanyaan itu muncul ketika keluar dari tempat pertemuan, teman-teman wartawan bertanya, apakah debatnya ada sanggah menyanggah? Yang namanya debat, ada satu calon katakanlah menyampaikan visi misi, lalu ada pendalaman, kemudian diberikan kesempatan kepada calon yang lain untuk bertanya begitu ya. Dalam situasi tertentu bisa bertanya. Demikian juga kesempatan sama, calon nomor 1, 2, dan 3 juga dapat kesempatan yang sama, menyampaikan gagasan-gagasan, pandangannya, dan juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian juga muncul pertanyaan teman-teman wartawan, Mas katanya debatnya juga ini, boleh pakai bahasa Inggris. Saya juga baru dengar teman-teman wartawan bertanya, karena di dalam ketika saya memimpin rapat tidak ada pembahasan usulan. Jadi sebenarnya apa yang dibahas oleh tim ses itu Pak Hashim? Karena kan ini kita mendengar wacana yang di luar ya, di dalam kan kita nggak punya akses masuk ke dalam karena itu sangat confidential sekali. Jadi di dalam rapat itu satu ya, mematangkan dan kemudian menyepakati bahwa debat calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024 itu sebagaimana yang ditentukan di peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang pemilu maupun peraturan KPU, yaitu 5 kali, 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Yang kedua, topik-topik atau tema debat, karena ada 5 kali debat maka ada 5 tema. 5 tema ini komposisinya seperti apa? Ya, KPU sudah menyusun dan kemudian kita bahas, disepakati. Setelah itu kemudian tema mana yang akan dijadikan bahan debat di debat pertama, kedua, 3, dan 4, dan 5. Nah itu kan kita sudah tahu Pak, ya. 1, 2, 3, sampai 5 itu kan kita sudah tahu harinya kapan, temanya itu apa. Itu kan setelah tanggal 6, ya. Setelah rapat itu baru kita sampaikan. Sebelumnya nggak ada, yang ada adalah topik tema 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi tema itu tidak menunjukkan bahwa urut-urutan, karena apa? Belum kita bahas. Baru kita bahas dan kita putuskan rapat tanggal 6. Dan di dalam rapat, sepanjang yang saya tahu, karena saya yang memimpin rapat ya, tidak ada usulan dari masing-masing tim pasangan calon tentang debat pakai bahasa Inggris, kemudian nggak boleh saling menyanggah, atau ada usulan saling menyanggah, nggak ada pembicaraan tentang itu. Agak alot nggak sih Pak ketika berdiskusi mungkin dengan tim ses untuk berbicara akan seperti apa mekanisme debat? Nggak ada tuh Mbak. Rapat 29 November saya juga mimpin, rapat 6 Desember juga mimpin, semuanya sambil berbincang-bincang seperti bincang-bincang dengan teman. Suasana kebatinannya kan beliau-beliau ini kan saling kenal ya, dalam pergaulan politik saling kenal. Jadi pembahasannya ya cair-cair saja, tidak ada yang kemudian debat alot ngotot, nggak ada. Tapi orang di luar menilai nih KPU kok lama banget sih ngumuminnya, kalau di periode sebelumnya nih Pak Hashim kan juga di periode sebelumnya ya Pak ya, jadi pasti punya pembanding gitu, dan mungkin juga mengingat di periode sebelumnya itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum debat itu kita udah tahu siapa TV poolnya, apa temanya, kapan tanggalnya, dan teknisnya mungkin bagaimana kita juga sudah dapat informasinya 5 tahun yang lalu. Tapi di saat sekarang Pak, kita baru tahu tanggal debatnya tanggal 29 November kemarin, temanya juga baru matang banget, ini akan ABCDF segala macam, itu baru di tanggal 6 kemarin. Kenapa terkesannya agak cukup lama Pak? Jadi durasi kampanye pemilu 2019 itu panjangnya 263 hari. Nah untuk pemilu 2024 ini panjangnya durasi kampanye itu 75 hari. Itu artinya apa? Cuman 1/3 dari waktu durasi kampanye pemilu 2019 ya. Dan kampanye itu baru bisa dilakukan kan sudah ketahuan calonnya. Calon calon untuk anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, dan juga DPD kita tetapkan tanggal 13 November. Kemudian calon presiden tanggal 3 November. Calon presiden wakil presiden ditetapkan tanggal 13 November. Baru setelah itu pengundian nomor urut. Kalau sudah itu kan baru membahas tentang mekanisme kampanye, termasuk di dalamnya debat. Jadi ada situasi bahwa durasi masa kampanye untuk pemilu sekarang ini lebih pendek dibanding yang lalu. Sehingga kemudian ketika mau mempersiapkan segala sesuatunya juga menunggu kepastian tentang siapa yang akan jadi kontestan dalam pemilu presiden misalkan, siapa pasangan calonnya, yang baru bisa kita ketahui bersama-sama tanggal 13
November. Jadi ada situasi yang seperti itu. Maka kemudian KPU juga harus hati-hati betul mempersiapkan segala sesuatunya sampai matang lah, kira-kira begitu. Tapi ada pihak di luar sana, mungkin KPU ada mengalami sebuah tekanan sehingga membuat KPU bingung bagaimana cara untuk melangkah. Apakah itu benar, Pak? Ini harus dikonfirmasi nih, dugaan-dugaan dari luar seperti ini, Pak. Nggak ada, Mbak. Saya biasa-biasa aja. Saya kalau komunikasi dengan semua pihak komunikasi, tapi tidak ada perintah, arahan, apalagi tekanan, paksaan, nggak ada. Diskusinya cair-cair saja dengan semua pihak. Ada respon khusus mungkin kepada masyarakat di luar sana yang mengatakan mungkin jangan-jangan khawatir KPU nanti berpihak atau segala macam begitu. Bagaimana menjawab ini? Ini kan asumsi beredar luas, Pak. Dan ini kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat KPU seperti apa, duduknya bagaimana begitu. Jadi berbagai macam. Jadi begini, di Undang-Undang Pemilu ada tugas, ada kewajiban yang harus dikerjakan KPU itu menyampaikan segala macam perkembangan penyelenggaraan pemilu. Melalui berbagai macam metode dan juga media kami sampaikan perkembangan itu. Misalkan Mbak Tisha bisa mengakses websitenya KPU misalkan, atau berbagai macam channel medianya KPU, itu segala macam informasi kami sampaikan di situ. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutupi. Termasuk nanti ketika untuk kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS, itu siapapun bisa menyaksikan. Siapapun boleh memotret, boleh merekam video, mulai dari awal sampai akhir semuanya terbuka. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi. Jadi justru kami mengundang masyarakat untuk memberikan mengontrol ketat KPU lah. Karena begini, di Undang-Undang Pemilu KPU itu diberikan kewenangan yang begitu besar. Seperti Mbak Tisha bilang bahwa KPU ini lembaga yang ditugasi oleh undang-undang untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau kita ajukan 7 pertanyaan ya. Yang pertama, siapa lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan daftar pemilih? Siapa lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan peserta pemilu? Yang ketiga, menetapkan daerah pemilihan, menetapkan calon, menyelenggarakan kampanye, menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampai penetapan hasil pemilu nasional. Rangkaian 7 pertanyaan kalau ditanyakan, jawabannya cuma satu, KPU. Itu menunjukkan bahwa kewenangan KPU begitu besar. Dan karena besar, harus dikontrol banyak pihak. Disediakannya Bawaslu, DKPP, PT UN, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi kan dalam rangka untuk mengontrol kerja-kerja KPU. Jadi jangan khawatir ya, begitu ya. KPU ini banyak sekali mata yang melihat untuk mengawasi KPU. Betul. Begitu ya, informasi pada masyarakat. Justru kami mengundang untuk itu supaya kerja kami ini dikontrol. Oke. Kalau kerja dikontrol tapi juga ada yang kalau kira-kira mulai misalkan katakanlah diduga atau dianggap agak miring-miring, ya tolong diingatkan kami. Kalau saya begitu. Ini diingatkan juga, masyarakat penasaran, masyarakat ingin tahu 4 hari menjelang tanggal 12 debat pertama tanggal 12 besok hari Selasa. Sampai sekarang tuh kita penasaran teknisnya kayak apa sih, Pak? Ya nanti kan pada saatnya nonton, menyaksikan di televisi supaya tahu urut-urutannya begini. Tidak semuanya kemudian kita publikasikan ya. Kalau nanti rundown atau skenario dari menit ke menit sudah siap, kan nanti kita komunikasikan dengan pasangan calon, kita komunikasikan dengan moderator dan juga dengan teman-teman televisi yang akan menyiarkan. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan kita tentu masih menanti 4 hari. Apakah kira-kira cukup, Pak, untuk membahas itu semua? Apakah sampai sekarang masih belum ada hal yang belum ajak sehingga mungkin KPU belum untuk mengumumkan seperti apa nanti duduk teknisnya, Pak? Sudah ada konsepnya, cuman kan dimatangkan dulu, Mbak. Kenapa belum disampaikan, Pak? Disampaikan kepada Kenapa siapa? belum disampaikan ataupun masyarakat ingin mendapatkan informasi Nanti itu? kalau sudah siap kan kita sampaikan. Harus siap dulu. Karena begini, kalau hal yang sifatnya belum matang, belum diputuskan, disampaikan ke publik menimbulkan persoalan nanti. Gitu. Jadi kalau sudah siap, sudah matang, baru kita sampaikan kepada publik. Dan tentu saja pihak yang harus tahu pertama kan pasangan calon, tim pasangan calon, karena yang akan debat beliau-beliau. Kemudian moderator, karena akan menjadi memimpin atau memoderasi jalannya debat. Panelis. Kemudian teman-teman televisi yang akan menyiarkan ini, yang tahu kan itu. Panelisnya juga ya, Pak ya? Enggak, panelis kan tidak terlibat di situ. Yang memimpin kan moderator. Panelis ini kita minta bantuan, tugasnya adalah untuk memperdalam topik-topik itu, isu-isu yang ada dalam tema itu kira-kira yang pas diajukan secara kontekstual itu apa gitu. Sebelumnya merupakan komisioner juga dari KPU ya, Pak Hasyim Asyari. Iya.
kali ini menjadi ketua KPU. Apa perbedaan yang begitu terasa sekali Pak Hasyim Asyari dari pelaksanaan, kemudian juga beban kerjanya? Tadi sudah satu terungkap bahwa masa kampanyenya tuh sekarang cuma sepertiga dari yang 5 tahun yang lalu. Apalagi kira-kira yang mungkin dirasakan sekali oleh seorang ketua KPU periode saat ini. Tapi nanti Pak Hasyim kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.